assalamualaikum lah deh, Oh, ya kan. iya. Dimulai dengan assalamualaikum dan ditutup dengan Waalaikumsalam. seperti biasa, Tribuners, di hari Rabu tanggal 1 Desember ya. Kita sudah meninggalkan bulan November yang pastinya ya kan. Iya, 1 Desember. Iya. Udah mau tahun baru, Kak. Udah mau Pergantian Natal, tahun baru yang katanya nggak boleh liburan nih kita nih ya kan. PPKM 3 ya? PPKM level 3 nih ya kan. Yang untuk yang ulang tahun di bulan Desember kita ucapin selamat ulang tahun dulu ya kan. Oh Dek? iya, Kak, hari ini adikku ulang tahun. Oh iya, si Iya, Gigi si ya. Gigi ulang tahun. 1 Teman-teman Desember. Tribuners yang mungkin lagi ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun dulu Iya, lah selamat ya ulang kan. tahun. Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya kan Tribuners. Seperti biasa nih kita punya berita nih, Dek. Tentang apa nih? Tentang ojek. Ojek, kenapa itu ojek? Kalau yang pertama tentang pembunuhan, Kak. Pembunuhan ya kan. Apa sih yang menyebabkan bisa terjadinya itu nih? Ini mengenai yang katanya nih istri korban pembegalan sempat tidak percaya suaminya M. Idris meninggal dunia nih, Dek. Aduh. Dengan kondisi tergeletak di pinggir jalan pada hari Rabu. Hari ini ya, dini hari ya posisinya ya kan. Jadi Atika ini istri korban saat ditemuin di rumah sakit Bayangkara Medan menceritakan kesedihannya nih, Dek, setelah mendapat kabar bahwa suaminya tewas dibunuh. Aduh. Apa sih modus dibaliknya ini ya kan? Jadi katanya sih malam itu ia mengaku mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal menayangkan kepada dirinya apakah ia merupakan istri dari M. Idris. Iya. Ini ngingetin aku sama video yang kemarin aku sempat lihat di TikTok nih, Dek. Oh, yang dia kabur. Bukan. rupanya. Jadi di pas ini maghrib ya. Oh, ini dini hari kan. Kalau yang aku tonton itu dia maghrib kejadiannya. Jadi dia bertiga sama istri, anaknya berdua. Iya. Anaknya paling satu 10 tahun, mungkin satu 6 tahun gitu ya kan. Maghrib posisinya nih ada yang ngetok pintu nih, Dek. Nah, rupanya ada orang bawa parang. Nah, mungkin si ibu ini mungkin ini ya kan, panik atau apa. Hampir dilayangkannya parang itu, ternyata dia ngelawan. Selamat, terambil parangnya itu, Dek. Langsung ditutupnya pintu kan. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Berwaspada ya kan. Kalau misalnya ada telepon yang tak dikenal atau ada yang menyatakan tengah malam ketok pintu, kok bisa nggak usah dibuka Iya. ya? Dulu aku juga pernah dapat telepon yang menyatakan kalau abangmu ketangkap narkoba nih kata. Ditampilkan juga suaranya itu, Dek. Memang menangis-nangis lah laki-laki ini ya kan. Tapi kan abang aku di samping posisinya di situ. Mau nipu Tapi ya kalau kan. posisinya abang kakak nggak di samping, Itu mungkin takut bisa jadi macam jadi modus penipuan. Iya, ya kan? apalagi sempat Minta bisa pulsa. nggak ditelepon telepon nggak diangkat Iya. sama yang saudara kita sendiri nih ya kan. Nah, jadi ini ada videonya nih ya kan. Ya, kita kita lihat lihat dulu videonya. ya Tribuners ya. Iya, dibantu lah di puskesmas. Ada orang yang nelpon nggak dikenal, Ditelepon sama orang nggak dikenal. tidak kenal, terus Dia ngasih tahu ini siapanya Pak Idris, apakah ini istrinya Bapak? Nah, ya saya istrinya. Buat lagi tuh suaranya. Ya saya istrinya, dibilangnya. Pak, ini betul ini apa Pak Idris? Loh kenapa Pak? Saya kan takut juga nanti kan orang telepon nipu-nipu apa gitu kan. Ini siapa Pak? Bilang, ini saya ngasih tahu kalau suami ibu ditemukan di pinggir kanal Deli Tua. Bilangnya gitu. Itu jam berapa, Bu? Sekitar jam 3 lewat lah. Jam apa gitu. yang telepon itu menyebutkan Bu dari mana, dari polisi atau dari mana? Itu saya bilang kan, Bapak dari mana? Dari Polsek Medan Tuntungan. Bilangnya Polsek Medan Tuntungan. Bilangnya. Tuntungan apa dari itu? Tuntungan. Tuntungan, oke. Polsek Medan Tuntungan bilangnya. Terus saya nanti Bapak main-main Pak, coba lihat dulu Pak apanya. Ada bukti apanya? Dibilang kayak gitu kan. Ini bukti apanya? Apa lahir apa M Idris kelahiran Cimahi tanggal 12 bulan 6 1979 itu kita kirimkan WA gambarnya kan, gambar suami saya. Begitu saya lihat, ya ini suami saya Pak, betul ini suami saya, ini dari rumahnya pakai baju kayak gini Pak. Ya Allah, sekarang di mana Pak suami saya Pak? Saya bilang, Ibu kalau mau jumpain aja di rumah sakit Brimob. Dia bilang.
Udah bolak-balik dia nelpon kan, saya masih rasa nggak percaya, saya ngubungi suami lagi kan. Ya memang nggak diangkat-angkat, nggak teleponnya udah nggak aktif lagi, jam 12 udah nggak aktif lagi kan. Udah saya bolak-balik lagi nelpon lagi. Bapak itu pun bolak-balik nelpon. Ibu udah pergi bu, udah jumpain ke ini rumah sakit Brimob. Ntar ya Pak, saya hubungin saudaranya dulu, adik-adiknya dulu, suruh kalau bisa orang itu dulu yang ke sana karena saya kan jauh, saya kan tinggal di Menciling sana. Lagi pula malam-malam kayak gini kendaraan pun nggak ada, nggak mungkin kan saya bawa anaknya empat-empatnya kayak kereta kan. Jadi, oh iya, udah tuh nanti nelpon lagi, udah saya telepon adiknya pergi ke sana kan, jadi ini lagi nelpon lagi. Udah bu, udah nyampe orang itu, saya rasa udahlah Pak, nanti Pak. Jadi begitu apa, nggak ini lagi, teleponnya nggak diaktifin lagi. Ada Yang tengah putih ya Kak. Nah, itu mengenai berita suami yang langsung ke Bang Alfiansyah aja ya kan. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang. Selamat sore. Oke Bang. Kakak cantik. Aduh, ini setiap di Muji Iya. aja kayaknya ada maunya nih. Betul ini. Ha-ha. Halo Bang, gimana mengenai si kronologi yang katanya si istri korban pembegalan ini Bang? Yang katanya kenapa nih? Yang kemarin kalau suami tercintanya ini tewas dibunuh Bang. Izin Bang, gimana kronologinya Bang? Ya, terima kasih Kak. Ya, saya laporkan bahwasanya pertama kali korban bernama MPC ini ditemukan tewas tergeletak di pinggiran kanal Kecamatan Johor. Korban ditemukan sekitar pukul 2 dini hari oleh warga di sekitar lokasi kejadian. Saat itu menurut keterangan polisi bahwasanya korban ini dibuang oleh menggunakan mobil berwarna putih, yaitu diduga milik korban. Baik Kak. Bang, apakah ada motif pembunuhan ini Bang? Misalnya entah sebelumnya dia punya masalah dengan temannya Mungkin atau dendam. atau dendam atau pribadi utang gitu piutang. kan Bang. Ha-ha. Ya, baik Kak. Menurut pengakuan dari istri, sore harinya dia berpamit untuk mencari sewa karena korban ini merupakan sopir Grab. Memang pengakuan dari si Atika, istri korban, bahwasanya korban memang selalu pulang larut malam untuk mencari sewa katanya. Kemungkinan dia dirampok oleh penumpangnya. Itu masih dugaan saja Kak. Oke Bang, kalau misalnya dari mobil atau mungkin dompet atau mungkin handphonenya, nah kira-kira ada yang hilang atau enggak sih Bang? Atau memang niat mencelakakan gitu pure kan? pembunuhan. Dan kira-kira saksi pertama yang melihat si jenazahnya ini siapa nih Bang? Silakan Bang. Ya, menurut dari pengakuan istri korban yang juga kita tanyain tadi, apakah HP dan sejumlah barang milik korban saat ini ditemukan? Istrinya mengatakan bahwasanya HP korban juga tidak aktif mulai pukul jam 12 katanya, jam 12 malam sempat dihubungin oleh istri korban, namun hingga sampai saat ini tidak aktif dan HP-nya juga belum ditemukan. Kalau untuk pertama kali korban ditemukan, menurut pengakuan dari warga di sekitar, awalnya memang kondisi di lokasi memang sepi Kak. Tiba-tiba ada seorang anak SMA yang kebetulan melintas di situ, dia melihat ada sosok jenazah yang sudah tergeletak di pinggiran jalan. Kemudian dia memberitahu kepada warga lainnya, dan warga lainnya juga langsung menuju ke lokasi tempat penemuan mayat dan menyaksikan bahwasanya korban telah tewas. Selanjutnya para warga melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Kak. Baik. Oh begitu. Jadi Bang, ini yang
sampai sekarang apakah tersangkanya sudah ditemukan, udah terlacak atau belum, Bang? Ya, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Muhammad Firdaus, katanya 2 orang pelaku telah diamankan dan pihaknya masih mencari 1 orang lagi pelaku. Dugaannya pelakunya ada berjumlah 3 orang, Kak. Baik. Oke, Bang Alfiansyah, kira-kira hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak medis ada terdapat beberapa luka atau mungkin bacokan atau mungkin cekikan atau gimana, Bang, untuk hasil otopsinya kira-kira, Bang? Untuk hasil otopsi sendiri belum pihak rumah sakit belum memberikan keterangan, polisi juga belum membeberkan, mungkin belum keluar hasil otopsinya, Kak, karena masih baru beberapa jam dia dibawa ke rumah sakit. Dan tadi sekitar pukul 15.00 korban dipulangkan untuk segera dimakamkan. Ya, Kak, menurut informasi korban ini juga sudah 2 kali, Kak, menjadi korban begal. Utamanya bulan 8 lalu dia sempat juga menjadi korban begal, mobilnya dibawa lari. Namun saat itu di polisi mendapatkan pelakunya dan mobilnya juga kembali, Kak. Baik. Oke, apakah bukan, mana tahu nih mungkin Iya, orang yang sama orang yang dengan sama. yang kemarin mungkin ya kan, Dek ya? Bisa mungkin nggak sih, Bang, kira-kira? Ya, kalau untuk orang yang sama, pelaku pertama yang membegal dia sudah diamankan polisi, Kak, dan hari ini masih dalam tahap proses hukumannya, Kak. Oke, terima kasih Bang Alfiansyah untuk Terima kasih, laporannya, Bang Bang. Alfi. Selamat Kita sore. tunggu Baik. yang kelanjutannya Kak. kabarnya, Bang. Sore, Bang. Nah, itu deh. Kayak semakin banyak orang yang mau buat motif kejahatan ya, Kak. Heeh. Macam contohnya semalam pas aku mau pulang, kan aku berkebetulan juga naik ojek online kan, Kak. Terus rupanya ada rame-rame di pinggir jalan gitu. Ternyata yang dijamret itu, Kak, bapak-bapak ojek online, dia lagi nunggu tunggu pembeli tunggu customer ya. Customer itu datang ke dia. Pas dia lagi megang handphone, Sambal. handphonenya disambar gitu. Tega ya kan, Kak, padahal kan dia kerja. Gojek online juga di jambret, tega ya kayak gitu. Sama, sekarang kan banyak juga yang kayak itu. Yang kemarin-kemarin sempat yang modus Grab Food ya atau Iya. apa gitu kan. Order makanan. Di order, cuman titiknya itu nggak ada Oh gitu. iya, Itu itu juga orderan kejadiannya. fiktif ya. Ah, memang sering sih ya kan. Nggak usah lah muluk-muluk soal ojek online, Dek. Yang kemarin aja pernah di depan mataku. Dia nyebrang nih. Kan ada jalan tengah itu kan. Pembatas jalan tengah itu biasanya. Si cewek ini nyebrang di tengah-tengah itu. Ditarik ke belakang tasnya. Terbanting lah dia. Dia cuma nyebrang padahal mobilnya di Iya. seberang sana tuh. Dari sini dia nyebrang, udah lari kabur gitu Iya, aja. itulah kita juga harus lebih berhati-hati seperti Iya, itu ya, lebih Kak. waspada. Tribun salah. Iya, lebih tribun Iya, gitu ya. lebih tribun. Pokoknya ya gimana, selama kita dimanapun, selama nggak dikenal ya kan, kita pun tetap harus berhati-hati. Iya, benar. Hipnotis bisa jadi salah satunya juga ya kan. Iya. Karena aduh, apalagi nggak ngerti lah lagi ya kan, Dek. Apalagi kita sebagai wanita ya kan. Iya. Usah wanita, bapak ini juga dari laki-laki ya kan. Turut berduka cita pastinya untuk Semoga keluarga korban. keluarga Semoga yang amal ditinggalkan ibadahnya diterima. diberi ketabahan. Amin. Nah, ini ada berita kedua nih, Dek. Tentang apa nih? Tentang ojek online lagi kayaknya ya. Oh iya, pria yang bergaya sok preman menghina dan memukul leher driver online saat istirahat sejenak akhirnya tertunduk tak berdaya kala diamankan Polsek Medan Barat Selasa nih kemarin nih. Pria yang bergaya sok preman. Iya. gila Biasalah kan ya. banyak sih, Kak, yang sok preman kan. Sok preman Mungkin banyak. ini minta parkir kali ya. Oke, jadi diketahui kejadian tersebut berlangsung sekitar jam 8 malam nih, di sekitar lapangan Merdeka kemarin nih. Jadi tampak dari video yang diterima Tribun Medan berdurasi 38 detik, pelaku bernama Leo tertunduk di hadapan korban Muhammad Jupri katanya. Amatan Tribun Medan tampak seorang driver Rija yang membantu korban mengatakan kepada pelaku agar tidak melakukan tindakan serupa lagi nih, Dek. Jadi pelaku langsung menjabat tangan korban untuk minta maaf. Pelaku belum menikah dan punya anak. Pelaku mengaku belum menikah dan punya anak nih. Coba.
mungkin belum menikah dan punya anak. iya mungkin ini Dan belum Kak, punya anak ya berarti. mungkin dia ngangkat anak kali. Oh iya juga ya kan. Ini Bang ada videonya ini sebelum kita ke Bang Gokles nih. Kita putar dulu Tribuners. Jelaskan Bang, untuk kejadian semalam itu gimana Bang? Kejadiannya itu saya pas lagi nyantai. Mm-mm. Tiba-tiba dia datang mengusir itu. Kalau mau dia di situ disuruhnya bayar parkir. Ya saya sebenarnya sih sebentar aja saya menolak. Dan saya sudah membilang sama dia baik-baik. Bahwasan saya di situ sebentar saja, 5 menit pun nggak sampai, cuma istirahat aja. Tiba-tiba dia mengancam dan berkata-kata kasar pada saya. Apa saja yang dibilangnya Bang? Ya kalau dibilang kata-kata kasar ini ya cakap-cakap ya kelamin seorang laki-laki. Itu aja lah. Kemudian dia meminta uang parkir sebanyak berapa Bang? Kalau uang parkir kita tidak disebutnya ya sih, tapi ya paksanya saja. Pada saat itu Bang, kalau dari kondisi tubuhnya yang Abang lihat, apakah matanya merah, apakah berbau alkohol atau gimana Bang? Kalau dibilang berbau alkohol, ya pasti berbau. Makanya dia di situ pun jadi semacam brutal. Dia mengaku sebagai apa Bang? Di situ dia mengaku gak ada, tapi secara sepihaknya dia macam mengancam dan bilangnya dia seolah-olah dia punya kuasa di situ. Ancamannya apa saja Bang? Ancamannya itu seperti dibilang untuk bisa membunuh lah apalah. Itu sekitar pukul berapa Bang? Sekitar sebelum Isya ya, 19.30. 19.30, tepatnya di Jalan Pulau Pinang, di depan Bank Mandiri. Bank Mandiri ya betul. Oke, setelah itu Bang, setelah kejadian itu lalu apa lagi Bang? Gimana lagi kronologisnya? Kronologinya dia menolak saya. Hmm. Enggak, dia bergaya secara dengan onani. Hmm. Dan dia habis itu saya melakukan. Nah itu dia Kak. Itu tadi keterangan dari salah satu ojek online Iya, ya kan Bapak yang ojek terkena agak palak sama preman ya kan. Kita langsung ke Bang Gokles aja nih Bang. Halo Bang Gokles, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Lani dan Tari. Ini yang tadi kita nanya sama kita Iya, ini namanya siapa kan? namanya tuh tahu. Kayak gitu Abang ini ya kan suka kan. Halo Bang, gimana mengenai pemalakan preman ini Bang sama si driver ojek online ini Bang? Bisa diinfokan Macam mana kronologinya bisa kejadian kayak gitu? Walaupun kita tahu sebenarnya parkir ini sensitif ya kan, Dek? Iya, padahal Kalau udah ada dimintain gimana nih Bang Gokles mengenai yang video yang beredar tuh? Silakan Bang. Ya, jadi selaras sebenarnya dengan tadi paparan dari Jupri selaku korban ya. Jadi sekitar pukul 8 malam semalam itu Jupri selaku driver ojek online sedang duduk santai karena baru saja mengantarkan pesanan untuk customer hanya sekitar 5 menit. Nah, tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Leo yang pada akhirnya dia adalah pelaku. Dia datang dengan bergaya preman, langsung memaki-maki si Jupri hanya karena si Jupri ini ketika dimintai uang parkir ia tidak mau membayar seperti itu. Karena Jupri beralasan ya dia hanya sebentar saja di situ gitu, kenapa harus dimintai parkir. Nah, adapun dari kondisi fisiknya si pelaku memang tercium bau alkohol. Jadi memang diduga kuat bahwa si pelaku ini sedang berada dalam keadaan mabuk sehingga pada akhirnya mencak-mencak marah tidak beraturan. Nah, setelah itu si pelaku pergi dan ternyata informasi tersebut diketahui oleh organisasi ojol yang ada di Medan. Nah, setelah itu organisasi ojol yang di Medan itu pun ingin membantu si korban. Lalu diseserlah di daerah Lapang Merdeka untuk mendapatkan si pelaku. Rencana memang mau dihajar massa seperti itu. Dan rupanya terakhir mereka sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah diamankan oleh Polsek Medan Barat. Hingga pada hari itu sekitar pukul 11 malam si korban bersama dengan rekan-rekan ojol lainnya pun mendatangi Polsek Medan Barat dan mendapati pelaku sudah tertunduk, sudah diamankan oleh Polsek Medan Barat pada saat itu. Begitu untuk singkatnya Kak Tari dan Kak Lani. Bang, bukannya sekarang kan aku lihat sih di mana-mana udah sekarang
no cash gitu kan pembayaran parkirnya. Pakai scan Apakah barcode di aja ya? iya, apakah di daerah sana belum ada seperti itu, Bang? No cash itu makanya Seharusnya masih sudah- ada preman. Seharusnya sudah seperti itu, sama halnya seperti yang ada di daerah Kesawan. Jadi memang benar-benar ini adalah murni dia melakukan pungutan liar seperti itu. Dan dari pihak Polsek Medan Barat pun mengatakan sebenarnya korban sempat ingin membuat laporan, tapi pada saat dia ingin divisum, rupanya korban berubah pikiran, sehingga pada akhirnya korban lebih memilih untuk memaafkan saja sama pelaku, tapi pelaku diberikan sanksi sosial semacam menyapu halaman polsek dan selama 1 kali 24 jam itu juga ditahan. Selain itu juga membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi seperti itu, Kak Landi dan Tari. Oke Bang, mengenai katanya kan dipukul nih Bang, apa si abang ojek online ini juga membalasnya atau tidak Bang? Nah emang kalau Tidak. misalnya waktu ketika pemukulan itu terjadi, apa abang ini lagi sendirian? Biasa kan kalau misalnya ojek online ini biasa kumpulnya Rame, rame-rame gitu Bang. Ya, Gimana, Bang? kebetulan pada saat itu memang si korban itu sebagai seorang ojek online itu agak jauh dari kerumunan ojek online lainnya gitu. Jadi dia masih duduk sendiri saja, mau nyantai dengan kesendirian, lalu didatangi oleh preman. Rupanya sebenarnya ada satpam yang datang pada malam hari itu untuk coba melerai. Nah, sebenarnya dari video yang sudah beredar tampak sebenarnya korban tidak terlalu ingin melakukan pembalasan seperti itu, hanya terpaku atas tindakan preman itu, mungkin karena memang dia ketahui juga bahwa preman tersebut masih dalam kondisi mabuk seperti itu. Oke Bang, kira-kira ada nggak kerumunan salah satu dari si pemabuk nih Bang, premannya ini kira-kira yang memang sering ngetemnya juga di situ memang, Iya. atau sering memang jadi juru parkir liar di situ, atau memang cuman pada saat malam itu aja mungkin kebetulan dia di situ gitu Bang? Nah, berdasarkan informasi yang diterima oleh organisasi ojek online yang ada di Kota Medan, yang pada saat itu juga menyasar, rupanya mereka mendapatkan bahwa beberapa keluhan masyarakat juga mengakui bahwa si preman ini sering sekali itu memalak-malakin bahkan pedagang-pedagang buku yang ada di lapangan Merdeka. Dan oleh karena itu memang mereka meminta juga atas kasus ini agar si preman tersebut harus dibikin kapok seperti itu, agar dia tidak semakin liar lagi berada di kawasan tersebut. Makanya tadi dari pihak Polsek Medan Barat juga sempat baru saja merilis terkait kasus tersebut dan mendatangkan langsung pihak Kepling, dan pihak Kepling tadi berjanji akan mengawasi terkait dengan si pelaku ini, mulai dari tempat dia tinggal sampai mengawasi apakah dia akan beroperasi lagi di kawasan tersebut. Nah, adapun perlu diketahui sebenarnya rupanya si pelaku ini sudah pernah dilaporkan di Polsek Medan Barat dan sekarang kasusnya lagi ditangani, bahwa dia ada kasus pidana. Namun tadi pihak Kapolsek Medan Barat belum ingin menjelaskan lebih lanjut karena masih ada 2 DPO yang sampai hari ini dikejar seperti itu, dan nanti jika sudah duduk perkaranya dia rencananya akan langsung ditahan seperti itu. Oh jadi sebenarnya si pelakunya ini residivis juga berarti gitu ya Bang ya? Selain Belum residivis, dia belum itu ya, berarti. sudah dilaporkan, tapi Oh. belum duduk perkaranya. Apa mengenai Dilaporkan pemalakan satu juga tindak atau pidana. mengenai apa Bang, kalau boleh tahu sedikit nih Bang? Nah, itu yang belum dijelaskan, tapi cluenya hanya dibilang tadi dari Kapolsek itu dia tindak pidana pencurian di lokasi yang berada di lapangan Merdeka seperti itu. Masih ada 2 kawanannya lagi yang masih DPO, nanti masih dalam proses pengejaran. Oke, terima kasih untuk Terima kasih, informasi Bang. Bang Goklas. Aduh, Selamat sore. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Bagus loh suara Bang Goklas nih ya kan. Bisa penyanyi gitu ya? Bisa nyanyi. Lawannya Bang siapa? Anil. Bang Anil. Udah lama kita Bang, ya. kita jarang jumpa Bang Anil ya kan, nanti lah. Iya. ya. Biasa dia ngasih informasi itu Detail ya. detail ya kan. Bang Goklas lah nomor 2 berarti ya kan. Nah, berita Jadi ketiga Bang nih, Alvin enggak nih? Kan dia juga Boleh juga, detail. iya. ah. Bang Alvin dia tergantung cuaca. Iya kan? Nah, ini ada yang ketiga nih, Dek. Mm-mm. Mengenai Kasat Reskrim, Mm-mm. Polrestabes Medan Kompol M. Firdaus mengaku telah menangkap RS atau pria menempelkan kemaluannya di Al-Qur'an. Ini sempat viral juga Oh, nih yang kemarin. viral di sosmed itu ya, Kak ya. Kalau misal mau viral jangan kayak gitu ya kan. Kasih prestasi Kayak kayak semua orang sekarang
Apa sih Untuk konten ya. jadi kelihatan bodoh tapi pengen dihujat atau pengen di apa ya jadinya jatuhnya ya kan? Jadi kelihatan bodohnya gitu ya. Sengaja dibodoh-bodohin gitu. Jadi ibaratnya ya Jadi pura-pura bodoh gitu. Biar terkadang, viral. terkadang orang pengen apa ya? Pengen masuk TV mungkin ya kan? Mungkin masuk TV dengan cara yang Masuk nggak sel baik dulu, ya. masuk sel dulu ya kan, buat permintaan maaf gitu. Padahal Kak, tapi keren loh nanti kalau misalnya dia ini kan masuk ke Polresta ini kan jadi salam pakai dari baju sel ini. gitu. Pakai baju apa? Pakai baju oranye. Salam Lebih cerah dari dia. sel tahanan gitulah ya kan. Jadi namun Firdaus enggan menjelaskan lebih lanjut kapan dan di mana si RS ini ditangkap ini. Jadi Firdaus menjelaskan bahwa saat ini katanya pria menempelkan kemaluan di Al-Quran itu masih menjalani pemeriksaan. Oh gitu. Jadi saat ini barang bukti berupa Al-Quran juga diamankan petugas gitu. Al-Quran gak ada salah, dia yang diamankan ya kan. Iya benar. Jadi disinggung lebih lanjut soal kasus ini, Dek, mantan Kasat Reskrim Polrestabes Deli Serdang itu enggan merincinya karena alasannya masih penyelidikan. Jadi menurut informasi, RS merupakan warga Jalan Bambu, Gang Astren, Dusun 2, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Mungkin bisa ditanyain sama beberapa tetangganya, memang mungkin ada kelainan Iya, atau sepertinya dia apa? kayak gitu sih, ada kelainannya ya, kelainan jiwa. Iya, mungkin ya, gimana ya? Terkadang terlalu itu cucunya Al-Quran dibaca, Bang. Bukan Iya. dibuat kayak gitu. jangan ya kan, sampai Kak? hilang tulisannya di dalam ya kan katanya. Udah kiamat lah itu, Kak. Nah, itu yang ini ya Aduh, kan. tobat lah kita, Kak. Memang lah ya kan. Jadi aksi menempelkan kemaluan ini juga diduga Al-Quran tersebut dilakukan ya umurnya masih 28 tahun lah deh. Aduh, karena masalah asmara nih. Oh, dia mungkin gara-gara diputuskan mungkin sama pacarnya jadi gila dia, enggak? Kalau orang biasa gila ya sholat, ya mengaji ya kan. Ini malah melakukan. Ya bener kan? Yang kayak gini gila lah kayak gini Iya, ya, Kak. jadi yang udah apa tuh sambil bertelanjang dada nih katanya. Jadi dia menyalakan kamera lalu mundur sambil memegang benda yang diduga itu Al-Quran. Jadi selanjutnya RS pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana sambil bersumpah katanya dia. Apa isi sumpahnya itu, Kak? Tak hanya nggak tahu lah deh. Oh iya. Kakak pun nggak nonton dulu. Saya bersumpah katanya. Saya nggak mau pacaran lagi gitu kali. Najis. Gitu, Jadi- tapi kok kayak gitu caranya? Jadi nggak hanya itu, katanya video lainnya RS yang fotonya sudah tersebar bersama videonya itu nampak jongkok dengan posisi benda merah Al-Quran itu di bawah telapak kakinya. Dipijak. Udah diletakkan di situnya, diletaknya di telapak kakinya, ya kan. Entah dia ini nggak tahu mungkin itu Al-Quran, Kak. Nggak tahu juga. Nggak pandai baca, Pandai aku bacanya. rasa. Ha-ha. Dikira dia kamus besar bahasa Indonesia. Iya mungkin. mungkin. Iya kan, memang lah. Dia Aduh, nggak tahu lah. Dia memang lebih lah. dari gila, Kak. Apa itu coba? Orang gila aja kayak nggak kayak gitu. Kayaknya sih. Tapi kita tanya aja sama Bang Alfiansyah ya. Lagi-lagi Bang Alfiansyah kita tanya. Jumpa lagi sama Kobe Iya, Junior. Kobe Junior nih. Halo Bang. Langsung pakai masker loh Bang ini deh kau pun. Halo Bang, jumpa lagi lah ya kan Bang. Iya. Bersama kami. Bang Halo mengenai yang Pak. viral videonya nih Bang. Ini memang ada kelainan apa gimana nih Bang? Kok mancing-mancing emosi netizen seluruh Benar. Indonesia pula ini ya, Termasuk Bang? kami, Bang, yang emosi. Iya, gimana tuh Bang? Ya, baik Kalani dan Kak Tari, terkait videonya tersebut, diduga pelaku ini sedang patah hati ditinggal nikah oleh kekasihnya, Kak. Melihat dari statement dia bersumpah di depan Al-Quran tersebut, dia menyebutkan nama seorang wanita yang diduga kekasihnya. Ya, untuk kasus itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Firdaus mengatakan bahwasanya telah mengamankan pelaku, Kak. Baik. Oh begitu. Jadi Bang, sanksi apa Bang yang diberikan sama pelaku ini, Bang? Ya, untuk kelanjutannya, Kasat Reskrim belum memberikan secara rinci, Kak. Ia hanya memberi tahu bahwasanya pelaku dan barang bukti sudah diamankan. Begitu saja jawabannya singkat. Oke Bang, mengenai mungkin agamanya si pelaku ini emang agama apa ya Bang? Kenapa bisa ini ya kan Dek? Kayak apa ngapain Al-Quran ya? Menghina atau apa gitu? Emang agamanya apa sih Bang? Ya, menurut dari KTP-nya, Kak,
agamanya agama Islam. Mungkin dia diduga sudah karena persoalan asmara Kak dia melakukan hal tersebut. Oke, untuk orang tuanya sendiri nih Bang, ada nggak dimintai keterangan mengenai perilaku anaknya yang sempat viral nih di media sosial nih Bang? Gimana nih Bang? Ya, sejauh ini kita belum ketemu Kak sama keluarga pelaku. Jadi kita belum tahu Kak gimana tindakan dari orang tuanya. Oke. Bang, dari berita ini kan aku tengok dia bersumpah. Apa sih isi sumpahnya itu? Abang tahu nggak Bang? Ya, isi sumpahnya itu Kak dia cuma bersumpah gitu akan menikahi satu wanita yang disebut-sebut di dalam video itu. Diduga dia patah hati Kak, dugaan kita. Oh, berarti karena dia ditinggal nikah, terus jadi dia berbuat seperti ini ya Bang ya? Iya, kemungkinan begitulah Kak, menurut dari keterangan bahasa dia di video itu Kak. Oke, makasih banyak Bang Alfiansyah untuk Terima laporannya kasih, Bang. Bang. Selamat Selamat sore sore. Bang. Ya. Tuh deh. Selamat sore Kak. Berarti Kak memang dia itu udah mungkin ya karena patah hati, Hmm. terus jadi ya dia mungkin mau bersumpah, tapi sumpahnya itu salah kayak gitu ya. Ya salah Salah lah. besar Kak kayak Iya, gitu. mengundang hujatan inilah netizen, apalagi mulut kita deh. Iya. Jadi memang mungkin dia tuh udah entah makanya ditinggalkan pacarnya dia kayak gitu. Macam mana Makanya kalau kita ke ininya aja, apa namanya? Nggak kita tanya nama ceweknya itu, biar kita iya, silaturahmi ke Instagramnya langsung. mungkin karena ditinggalkan dia ceweknya itu kan ninggalkan dia mungkin karena dia kayak gitu. Ya Ada gila-gilanya gila-gilanya pun nggak mau kan. lah Memang aku. bagusan kayak gitu ya kan. Oh, ya kayak gitu lah. Awak pun malu punya mantan Iya kayak betul. gitu ya kan. Kalau aku Kak, Hmm. ku coret dari daftar ini. Nggak punya mantan, oh itu siapa ya nggak kenal aku bilang gitu. Fans bilang gitu ya kan. Atau mungkin udah ada kelainan seksual juga mungkin dia. Oh mungkin. Kan nggak mungkin juga kalau ada orang merekam, apalagi nampakkan itu dia Iya. ya. Nggak kan? malu Auratnya dia kan. Sedangkan Iya. anak kecil aja malu lah malu gitu Iya. kan. Ini dia nggak malu, udah tua makin nggak tau malu. Itulah ya kan? namanya cinta, Dek. Jadi- Deritanya tiada akhir kalau kata Patkai. Kak, tapi Kak, kan biasanya katanya kalau laki-laki itu Heeh. jarang membawa ke perasaan. Mereka itu Pakai berpikir logika. pakai logika. Tapi ini kok pakai perasaan ya. Kalah kayak perempuan Kurasa, dibikin ini. kurasa perempuannya pun udah gak sanggup lagi ya kan. Iya, Diajak kan? ngomong pun dia Mungkin nggak sanggup ngatasi orang yang seperti ini Iya, ya mungkin kan. juga. Aku emosi jadi bagus sih, membara-bara. bagus sih ya kan akhirnya diputusin ya kan. Iya, Setidaknya dia gak kakak menyesal terbebaskan dari orang yang seperti ini. Iya, kalau nggak mungkin dihajar mungkin duluan si cewek ini kalau udah nikah ya Iya kan. kan, digebukin. Iya. Ilfil kan Kak nengoknya. Iyalah. Kak, mungkin Kak nanti Kak kalau misalnya nggak hanya itu, mungkin di tengah-tengah jalan dia jalan-jalan gitu mau lompat ke sungai kayak gitu. Bagus gitu dia kan. Iya. Daripada buat kayak gini dia pun pasti jadi tersangka. Betul. Semua netizen Tapi benci. sebenarnya kalau daripada sanksi pidana, sanksi sosial dari masyarakat ini lebih ngeri loh, Dek. Sebenarnya. Iyalah pasti. Seumur hidup terkadang kan. Iya, Orang tuh dan gak akan pernah keluarga. lupa gitu. Dan keluarga kita juga bakal Dicibir lah. iyalah pastinya. Nggak bisa kok jaga anak kau itulah. Iya, nggak ada rupanya kau ajarin dia gitu. Ah. Nggak sekolah rupanya dia dulu gitu ya kan. Nggak ada agamanya. Nah, Berarti itu lebih gitu ngeri ya kan. Apalagi sempat orang tuanya ternyata yang lagi apa tuh yang lagi viral yang kemarin aku share Apa? tuh, Dek. Mengenai film Yang mana? putus layangan itu. Layangan putus ya. Put. Iya kan? Episode Kak, iya. Baru itu. berakhir Kak, kemarin. yang kakak kirim itu sebelumnya ada abang editor mau nonton itu kata dia. Siapa? Jepri Susetio. Aduh, itu jangan nonton. Katanya kalau mau menikah jangan nonton itu. Kenapa? Nanti nggak sanggup takutnya. Kak, ya kita nonton yuk. Kita Kita kan udah putuskan aja layangan Kak hidup dia nonton yuk. langsung. Kita kan udah menikah. Mm-mm. Nonton lah yuk. Takutnya mesti episode 1 kita udah emosi karena si Alnya Geraldine ya. Ini ya Oh, kan gitu. pemeran pelakor di situ kan. Iya. Jadi itu berdasarkan kisah nyata. Kak, katanya. karena mantan aku yang main. Tapi kan dia katanya Bodo amat, yang penting kan itu. ya kan katanya. Kan aku itu nggak katanya kan. Iya, siapa Tapi itu ternyata- nggak betul. Orang aku ini tahu. maksud. Tapi kalau berdasarkan kisah nyata, ngeri kali loh, Dek. Iya ya. Yang gue share semalam itu. Iya. Yang dokter hewan itu ya. Iya. Ya Udah begitulah Kak laki-laki ini. Nggak dikasih apa namanya?
nggak dikasih nafkah. Anaknya Untung ada 4 kan. dokter ya kan Kak, banyak uangnya ya kan. Jadi bisa membiayai anak-anaknya tanpa, tapi itulah Kak, bahwa seorang wanita itu dia bisa Kak Bener. menafkahin Tapi anaknya. kalau laki-laki belum tentu bisa Iya. menafkahin anaknya. Ya pasti nikah lagi lah dalam pikirannya. Iya, iyalah. ya kan? Kalau awak enggak lah ya kan. Iya memang. Aduh. Pikirkan anak sama kayak macam labele itu Kak, iya kan? Iya. Kakak itu. Aku salut sama Kakak itu. Dan terlebih lagi dek, ternyata si laki-laki ini salah satu tokoh agamais katanya kan. Oh iya. Yang punya stasiun TV, itulah yang aku bilang semalam itu tentang agamais juga. Jangan disebut Kak, nanti kita Iya. disuruh pindah ke sana. Aku pun taunya dari mainan anakku Sakil. Oh. Itulah. No. Iya, aku pun sampai ya ampun ternyata ya kan yang diingin dia pun aduh memang suka sama bonbon yang terbuka ya kan daripada bonbon yang tertutup ya Oh kan. gitu. Kayak mana sih Kak bonbon yang terbuka itu? Katanya kan gitu, kenapa semut itu suka sama bonbon yang terbuka daripada bonbon yang tertutup gitu katanya. Kan Kenapa? si yang kisah nyatanya itu kan si perempuannya itu kan salah satu ini sih deh kayak suka berpakaian seksi dan katanya hijrah setelah menikah Karena katanya. itu yang memang Kak lebih menggoda. Mungkin ya ya kan. makanya Menggoda. bonbon yang terbuka itu sering didatengin semut deh. Makanya suruh buka baju aja dia. Tapi kalau udah hilang manisnya ya udah dibuang lah gitu aja. Oh gitu. Berarti seperti, tapi Kak, hilang manisnya kalau permen ya habis Kak, nggak ada hilang manisnya. Kan habis dia manis terus kan. Oh iya. Ya kan habis langsung hilang. Bersisa lah bungkusnya. Kalau Bukan bungkusnya. Iya lah bersisa bungkusnya kan kalau misalnya bonbon kita Oh iya, buka. aku mikirnya lollipop tadi itu sisa itunya. Tangkainya. Tangkainya. Bangkainya lah jadi orang tahu ya kan. Ini sih itu dulu kayak gini jadi tahu kayak gitu ya kan. Oke Kak. Kak ada nggak salam-salam dari Tribuners yang bisa Kak sampaikan, mana tahu mereka mau ucapkan selamat ulang tahun ya ada kan, mau selamat ucap- Hari Ibu enggak? Kemarin nggak ada sih, cuman ini aku baca ya ada beberapa aja sih ya kan. Bang Arifin Muhammad, memang rawan kali daerah situ yang sabar ya Bu, semoga cepat pelakunya cepat ditangkap katanya. Mengenai berita kita pertama tadi nih ya kan. Yang kedua ada Bang Ricky Cool nih. Suara Bang Oklas cukup bagus, mungkin kalau nyanyi di karaoke pasti lebih mantap lagi nih. Paling kawannya ini pasti. Iya pasti disuruh disogok Iya. nih duit 50.000. Bang Oklas pasti di share-nya ya kan. Iya. Aku mau live ini ya kan. Iya, aku kasih nanti Kalian- 50.000. kalian kasih komen katanya. bagus-bagus ya kan. Pastilah ini ya kan. Udah itu aja Kak. Itu aja sih mengenai pemberitaan kita hari ini Tribuners. Oh, baiklah kalau begitu. Heeh. Terus apa lagi Kak? Nggak ada lagi ya mau kita bahas ini? Seperti udah nggak ada ya. Nggak ada lagi sih. Karena waktu juga udah pukul Heeh. 18. Teman-teman Tribuners pasti udah inilah ya kan. udah resah. Udah resah. Heeh. Apalagi pastinya udah mau menyambut Natal dan Tahun Baru ya kan. Udah nggak sabar beli baju lah, Beli pastikan. baju, habis itu beli kue. Iya, pasti petisa rame, ya kan? Petis. Jadi apa? Jadi apa kan? Pasti orang lebih banyak juga beli borong baju online. Aku kemarin ke Sabtu aja hari Sabtu Mojong. Iya. Kayak Sogo lah ya. apa normal pasti diskon kayak banyak. dulu-dulu lagi gitu loh, Dek. Aduh, aku jadi menjelang- pengen jalan-jalan ke sana. Menjelang akhir tahun ya kan orang Heeh. mulai kembali lagi ke mall seperti biasa gitu ya kan Iya. bersama keluarga. Percuma lah banyak uang ya kan kalau di rumah aja cie. Oh gitu. Padahal peraturan pemerintah di rumah aja ya kan. Udahlah kalau gitu besok aku ke mall lah. Iya besok ke mall kita Iya. ya. Oke teman-teman Tribuners, terima kasih yang sudah nonton Selamat Sore Medan hari ini. Pokoknya jangan lupa nantikan Selamat Sore Medan setiap Senin sampai hari apa deh? Jumat Jam berapa? jam 5 sore. Hanya di Facebook Tribun Medan pastinya ya kan. Jangan lupa follow semua akun sosial media Tribun Medan dan kanal kita serta YouTube-nya, dan juga jangan lupa baca juga cetaknya dong. Oh, ya kan? iya. Jangan ditinggal lah itu deh. Kok bisa berlangganan? Betul, berlangganan Tribun Medan pastinya ya kan. Terima kasih saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf ya Tribuners kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.